Nama saya Daniel Muid dari STT RMK Sekolah Tinggi Teologia Rumah Murid Kristus Bitung. Program studi Pendidikan Agama Kristen. Mata kuliah Spiritualitas 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membawa materi dari hamba Tuhan dan seksualitas. Hamba Tuhan dan seksualitas. Nah, ada dua hal mengapa kita perlu untuk belajar dari hal ini, dari seksualitas ini. Mengapa penting kita belajar tentang seksualitas? Nah, yang pertama, ada dua hal. Yang pertama, karena tidak ada seorang pun yang bisa menghindari pergumulan seksualitas lepas dari pilihan apa yang kita ambil. Jadi semua orang di dunia ini tidak lepas dari pergumulan seksualitas, lepas dari pilihan-pilihan yang kita miliki, pilihan-pilihan yang kita ambil. Nah, yang kedua, karena banyak sekali kasus di kalangan hamba Tuhan yang berkaitan dengan seksualitas hingga mengotori citra sebagai hamba Tuhan dan menghalangi pertumbuhan iman. Jadi dosa seksualitas ini banyak sekali terjadi di kalangan hamba Tuhan dan yang mengotori, artinya yang mengacaukan karakter hamba Tuhan dan menghalangi pertumbuhan iman orang percaya. Nah, itu adalah dua hal mengapa penting kita belajar seksualitas. Nah, yang berikut, dosa seksualitas adalah dosa yang bersifat mengikat. Dosa seksualitas adalah dosa yang bersifat mengikat. Nah, oleh karena itu kita harus mengambil keputusan yang tegas. Kalau tidak, ya tidak. Jadi artinya kalau tidak, ya jangan kita lakukan lagi. Tetapi kalau kita punya komitmen untuk tidak, berarti kita tidak lakukan lagi. Nah, karena dosa itu selalu mengikat, dan dosa itu jangan kita mengulangi siklus yang sama. Jadi dosa itu akan selalu berdosa itu akan selalu kita lakukan dengan ulang-ulang gitu. Dengan dosa seksualitas ini, itu adalah dosa yang sangat mengulangi. Mungkin kita berjanji untuk tidak membuat dosa ini, mungkin besok kita bisa lakukan lagi. Itu yang namanya kita mengulangi siklus yang sama. Nah, yang berikut, ada beberapa ajaran firman tentang seksualitas. Ada beberapa ajaran dari firman Tuhan yang mengajar tentang seksualitas. Nah, yang pertama kita lihat di dalam Mazmur Amsal pasal 7 ayat 4 dan 5. Amsal 7 ayat 4 dan 5 berkata, "Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya." Nah, ini Amsal yang secara khusus membicarakan seksualitas. Meskipun kita memiliki firman, namun kita tidak kebal dari perzinahan. Oleh karenanya itu, kita harus selalu waspada terhadap hal ini. Contoh kasus Daud. Nah, Daud adalah seorang raja, tetapi dia juga jatuh dalam dosa perzinahan, dosa seksualitas, yaitu dia berhubungan intim dengan istri dari sahabatnya, yaitu Batseba. Nah, ada banyak orang yang melayani dalam gereja, dalam pelayanan, tetapi mereka jatuh dengan dosa perzinahan. Nah, yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dalam Amsal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. "Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia mengadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu
dan diciumnya dengan muka tanpa malu. Berkatalah ia kepadanya, "Aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu." Nah, hati-hati dengan seksualitas karena seringkali menggunakan argumentasi yang kelihatannya rohani. Artinya selalu menggunakan cara-cara yang sangat kita bisa katakan bahwa itu caranya rohani, padahal itu bukan rohani tapi roh kudus. Haleluya. Yang itu yang kedua. Yang ketiga, Amsal pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Nah, beberapa ajaran lain mengenai seksualitas. Nah, dosa perzinahan diawali dengan manis seperti madu dan licin seperti minyak, namun akhirnya pahit seperti empedu. Jadi dosa perzinahan itu memang awalnya manis seperti madu, saudara, tapi dia akan menjadi pahit seperti empedu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Amsal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Jauhkanlah jalanmu daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Nah, dosa perzinahan membuat kita kehilangan waktu yang berharga. Kita harus sangat berhati-hati. Jadi dosa perzinahan ini membuat kita sangat menghilang, kita sangat jauh dan sangat kehilangan waktu yang berharga kita. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, Amsal 5 ayat 10. Supaya orang lain jangan menyenangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Nah, jadi dosa perzinahan membuat dia menyia-nyiakan potensi dirinya. Jadi kita punya potensi yang mungkin sangat luar biasa untuk dipakai melayani Tuhan akan hancur dengan dosa perzinahan. Potensi kita akan kita sia-siakan hanya karena dosa perzinahan. Itu yang kelima. Dan yang keenam, Amsal 5 ayat yang ke-11. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Jadi dosa perzinahan merusak diri dan fisiknya kita. Jadi dosa perzinahan dapat merusak kita, merusak fisik kita. Fisik kita yang bisa pakai untuk melayani Tuhan, dosa perzinahan datang merusak fisik kita. Itu yang keenam. Yang ketujuh, Amsal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Ya, yang menjadi benteng dosa perzinahan adalah keluarga. Banyak keluarga yang jatuh dengan banyak sepasang keluarga yang banyak sekali pasangan keluarga yang jatuh dengan dosa perzinahan, yaitu suami istri yang mungkin tidak saling mencintai atau tidak saling memotivasi satu sama lain sehingga mereka jatuh di dalam dosa perzinahan dan merusak hubungan mereka. Itulah dosa perzinahan. Jadi benteng yang pertama adalah keluarga. Jadi keluarga itu akan hancur jika ada dosa perzinahan. Ayat yang ke-8 itu yang ke-7. Yang ke-8, Amsal 5 ayat 22 dan ayat yang ke-21. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Kesadaran akan pengawasan Tuhan akan menolong kita lepas dari dosa perzinahan. Jadi ketika kita mulai jauh dari Tuhan untuk melakukan dosa perzinahan, kita ingat bahwa Tuhan tahu, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, Tuhan tahu. Jadi kita ada dalam pengawasan Tuhan. Dan maka kalau kita tahu Tuhan bersama kita, Tuhan melihat apa yang kita lakukan, maka kita tidak mungkin melakukan dosa
Salah satunya adalah dosa perzinahan. Itu yang ke-8. Yang ke-9, Amsal 5 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Nah, jadi dosa perzinahan sebagaimana dosa lainnya pasti akan mendapat akibatnya. Nah, kalau hari ini belum, namun suatu hari nanti pasti akan mendapat akibatnya, yaitu dosa tabur tuai. Jadi kita lakukan dosa perzinahan, kita akan terima akibatnya di lain hari. Kita lakukan dosa perzinahan saat ini, kita akan menerimanya di kemudian hari. Nah, sekarang yang berikut kita akan masuk dalam 3 akar penyebab dosa. Jadi kita akan masuk dalam penyebab dosa zina. 3 akar penyebab dosa zina. Kita lihat dalam yang pertama di dalam Amsal pasal 5 ayat 13. Mengapa aku tidak mendengar suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Jadi yang pertama, memandang remeh didikan dan teguran. Jadi ketika kita diajar, kita ditegur, kita menolak, kita memandang remeh setiap teguran yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Dia kurang kesadaran akan ketuhanan akan Tuhan. Jadi kita kurang sadar bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan selalu melihat hati kita, Tuhan selalu melihat pikiran kita. Kita tidak sadar akan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita akan selalu lakukan apa yang dosa-dosa yang akan kita lakukan, karena kita tidak tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tapi kalau kita tahu Tuhan ada bersama kita, Tuhan mengetahui setiap apa yang kita lakukan, setiap langkah kita, setiap perjalanan hidup kita, maka kita tidak mungkin mau untuk melakukan dosa. Salah satunya adalah dosa perzinahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Amsal 5 ayat 23. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Jadi kita akan mati kalau tidak disiplin untuk menerima didikan. Jadi kita perlu untuk menerima didikan, karena kalau kita tidak menerima didikan, kita akan mati tersesat dan kita akan menjadi bodoh. Nah, itu yang 3 hal. Yang berikut kita akan masuk dalam bagaimana menjalani kehidupan seksualitas yang benar dan sehat. Nah, bagaimana kita menjalani kehidupan seksualitas yang benar dan yang sehat? Ya, yang pertama, berkomitmen untuk hidup kudus. Itu adalah keputusan. Jadi kita harus memiliki keputusan. Kita harus mempunyai keputusan untuk berkomitmen untuk hidup kudus, untuk selalu hidup kudus. Walaupun susah, sulit, tapi kita bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3-5, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berjuang menghadapi seksualitas. Nah, karena seksualitas bersifat menarik, sama halnya dengan magnet. Jadi seksualitas itu bersifat menarik. Jadi dia bersifat menarik. Jadi kita perlu berjuang untuk menghadapi dosa seksualitas. Nah, yang kedua. Yang ketiga, hidup dalam kesetiaan. Jadi kita harus hidup dalam kesetiaan. Jika sudah menikah, setia kepada pasangan, istri setia kepada suami, suami setia kepada istri. Nah, yang keempat, heteroseksual atau mengambil wanita sebagai pasangan. Jadi kita harus mengambil wanita untuk menjadi istri kita, dan jika perempuan mengambil seorang laki-laki untuk menjadi suaminya. Yang kelima, hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Jadi hidup dalam pengudusan dan penghormatan, menjadikan pasangan kita sebagai orang yang terhormat. Artinya kita harus menghormati pasangan kita.
Jadi jadikan pasangan kita itu orang yang terhormat, yang terbaik, dan menghormati antara satu sama lain. Nah, yang keenam, jangan membiarkan hawa nafsu itu berkembang sebelum waktunya. Kita harus mengekang nafsu kita. Kita harus menjaga dan mendisiplinkan diri. Puji Tuhan, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.